Seksi tebang angkut merupakan seksi yang salah satu tanggung jawabnya adalah untuk menerima pasokan bahan baku tebu yang akan digiling di Bukit Ranggil, yaitu dengan mengelola emplasmen atau tempat penerimaan tebu di Bukit Ranggil. Saat ini Bukit Ranggil memiliki emplasmen dengan luas 6,6 hektar yang terbagi menjadi dua lokasi. Yang pertama, emplasmen Sindang Mantan, luasnya 0,5 hektar, kapasitas daya tampung 50 truk. Yang kedua, emplasmen Kajar, luas 6,1 hektar, kapasitas daya tampung 1.400 truk. Total emplasmen 6,6 hektar dengan kapasitas daya tampung 1.450 truk. Pada tahun 2024, seksi tebang angkut telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah pembuatan pagar di emplasmen, pemasangan biskos atau pengerasan jalur, betonisasi jalur pintu masuk dan keluar di emplasmen Kajar, serta melakukan penambahan fasilitas umum pada emplasmen seperti toilet. Pos tunggu sopir juga sudah kami siapkan guna menambah kenyamanan sopir truk yang memasok tebu ke Bukit Ranggil. Selain itu, pada musim giling tahun 2024 juga akan tetap memberlakukan penggunaan ESPTA. Dengan adanya ESPTA ini sangat menghemat penggunaan kertas sehingga mendukung salah satu program dari perusahaan, yaitu efisiensi. Selain bertanggung jawab untuk kegiatan penerimaan tebu, seksi tebang angkut melaksanakan kegiatan pelayanan mekanisasi budidaya tanaman tebu. Melalui kegiatan traktor untuk olah lahan, bajak, dan kair, serta kegiatan perawatan tanaman tebu yaitu pedot oyot dan bumbun, Bukit Ranggil juga menyiapkan 1 unit can harvester dan 5 unit crawler dumper untuk membantu proses tebang dan muat tebu. Pada tahun 2024 telah ditetapkan target untuk seksi TS dan Litbang, target tebu tergiling 435.000 kuintal tebu dengan total luas lahan sejumlah 700 hektar. Target produktivitas 643 kuintal per hektar. Dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, bagian tanaman siap melaksanakan giling 2024 dengan kualitas tebu yang optimal akan menjadikan Bukit Ranggil sukses menembus batas. Saat ini kami di stasiun gilingan pabrik gula Ranggil sudah siap melaksanakan giling tahun 2024, insya Allah dengan target 450 ton per jam setara dengan 10.000 ton per hari. Dengan target tersebut sudah memasang beberapa peralatan baru, yaitu katrol meja tebu sebesar 12,5 ton, dan kita melakukan pelebaran meja tebu. Untuk meningkatkan efisiensi, kita memasang individual drive di gilingan 2, kemudian juga reselling roll gilingan kita khususkan di gilingan 5. Untuk itu dilakukan untuk menekan pol ampas seminimal mungkin. Untuk melaksanakan program manajemen ampas dan hilirisasi, kami berupaya untuk meningkatkan jumlah ampas tersimpan sehingga bisa bermanfaat untuk Bukit Ranggil dalam melaksanakan masa giling tahun berikutnya. Dan kami juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik pelet. Kami tingkatkan menjadi 10 ton per hari sehingga pabrik pelet bisa lebih kompetitif dengan pabrik pelet yang lainnya. Harapan kami untuk tahun 2024, profitabilitas pabrik pelet bisa lebih meningkat dan Bukit Ranggil semakin jaya. Kami bagian teknik berkomitmen untuk meraih kapasitas giling sebesar 10.000 TCD dengan kinerja dan efisiensi yang tinggi. Kami optimis kinerja Bukit Ranggil akan semakin baik dengan maintenance yang cukup dan investasi beberapa peralatan yang menunjang. Insya Allah Bukit Ranggil siap untuk giling 2024. Giling 2024 sukses menembus batas. Kami Stasiun Pemilihan Pengapan selalu berupaya untuk mengupgrade proses produksi stasiun kami supaya target giling Bukit Ranggil 2024, kapasitas giling 10.000 ton per hari bisa tercapai. Dengan inovasi yang sudah kami lakukan di tahun 2024 ini, kami optimis kinerja Stasiun Pemilihan Pengapan akan meningkat.
Ada 3 kunci sukses pabrik gula dalam menggiling tebu dan raw sugar. Yang pertama kapasitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kualitas. Di stasiun masakan putaran ini adalah tempat pembentukan kristal gula, di mana kapasitas 10.000 DCD tetap tercapai, efisiensi yang tinggi tetap diperoleh, dan kualitas memenuhi standar SNI. Tahun ini, bagian pabrikasi melakukan banyak sekali investasi dan juga beberapa perubahan proses. Perubahan yang dilakukan di bagian pabrikasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas giling menjadi 10.000 DCD. Hal ini kami lakukan untuk menjawab semua tantangan yang ada sehingga PG Trangkil tetap menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi di industri gula. Semoga PG Trangkil bisa memenuhi semua target dan juga memberikan yang terbaik untuk stakeholder mulai dari petani, karyawan, konsumen, dan masyarakat pada umumnya. PG Trangkil! PG Trangkil! PG Trangkil! Bagian quality control memiliki peran penting dalam setiap tahapan proses di pabrik gula Trangkil, mulai dari pengawasan bahan baku tebu yang masuk hingga menjamin kualitas produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, kami di bagian quality control memiliki prinsip kerja yakni cepat, akurat, dan terpercaya. Seiring berjalannya waktu, bagian quality control selalu berusaha untuk berkembang dan berinovasi, baik dari sisi teknologi maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data yang cepat dan akurat dibutuhkan pada setiap tahapan proses demi tercapainya target perusahaan. Oleh karena itu, bagian quality control telah siap mendukung seluruh bagian dengan data yang tepat, akurat, dan terpercaya. Isi PG Trangkil, cepat, akurat, terpercaya. Dalam persiapan giling tahun 2024, PTI sudah siap insya Allah dengan target downtime server 0%. Untuk memenuhi target tersebut, kami telah memasang UPS server sebesar 30 kVA dengan sistem backup jaringan otomatis. Kami juga telah siap melayani mitra kerja dengan menggunakan kartu tani sebagai alat bantu verifikasi pengambilan NGP dan mempercepat pelayanan pengambilan NGP. Dengan teknologi informasi yang terintegrasi secara real-time dan modern, di tahun 2024 ini Seksi TUK PG Trangkil siap memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Kami, bagian TUK, siap mendukung musim giling PG Trangkil tahun 2024. Kami berharap PG Trangkil dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan kepada seluruh mitra kerja. Kami siap untuk melanjutkan menembus batas. Bahwasanya pada pagi hari ini kita keluarga besar PG Trangkil mengadakan selamatan buka giling dan pengolahan raw sugar perdana karena baru dilaksanakan oleh PG Trangkil sepanjang pabrik gula Trangkil ini berdiri. Pada kesempatan yang baik ini, kita ucapkan terima kasih khusus kepada saudara-saudara karyawan dan karyawati pabrik gula Trangkil yang sudah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja sama, mengorbankan waktunya setiap hari. Kalau kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang kita targetkan ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada semua dan pada akhirnya memberikan laba yang barokah. Tepuk tangan untuk pabrik gula Trangkil dan seluruh karyawannya. Tombol akan dipencet oleh 3 direksi kami. Bismillahirrahmanirrahim.
menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PT Kebun Tebu yang telah merilis paritas PSKA 942. Jelas Mas ini meningkatkan kesejahteraan petani. Tepuk tangan. Investasi peningkatan mutu PG Trangkil. Dimulai pada tahun 2020 dan direncanakan selesai pada tahun 2025 dengan total anggaran sebesar 300 miliar rupiah. Investasi tersebut antara lain 1 unit continuous vacuum pan, 2 unit continuous centrifugal, 2 unit cooling tower, 1 unit remelter gula. Peninggian atap stasiun masakan dan puteran, menaikkan pan masakan tahap 1. 1 set tangki bahan, 1 unit cooling tower, raw sugar handling. Lingkup pekerjaan pada tahap 2 adalah pemindahan 8 unit pan masakan dari level 6 meter ke level 18 meter, beserta seluruh kelengkapan pendukungnya seperti palung-palung pendingin dan kondensor. Pada bagian tanaman, PG Trangkil telah memiliki 1 unit alat tebang tebu atau cane harvester dengan model crawl type. Dimensi cane harvester adalah panjang 8 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 3,5 meter, dengan bobot 12,5 ton, daya tampung keranjang sebesar 1,5 ton, kecepatan tebangan 0,1 hektar per jam, dan kemampuan bobot tebangan 150 kuintal per jam. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus unit SPSI PG Trangkil atas kerjasamanya selama ini dengan kita semua yang semakin kompak, saling mengisi sehingga kita menjadi semakin kuat. Pabrik gula Trangkil tahun 2022 dapat giling tebu di atas 12 juta kuintal. Saudara-saudara saya, karyawan-karyawan saya, sedulur-sedulur saya, petani, karyawan dan sebagainya itu semuanya bekerja dengan hati, saling mengerti. Inilah sebenarnya kunci sukses yang kita raih. Saya yakin bahwa di tangan saudara-saudara semuanya PG Trangkil akan semakin jaya dan maju. Mudah-mudahan dari PG Trangkil inilah akan muncul juara nasional pabrik gula se-Indonesia.
Pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di pabrik gula Trangkil ini dalam rangka selamatan giling pabrik gula Trangkil tahun 2023 sekaligus peresmian gudang baru pabrik gula Trangkil. Yang berikutnya, bagaimana kita ingin meningkatkan performa pabrik dengan meningkatkan efisiensi, kita melakukan investasi di stasiun gilingan. Investasi ini menjadi daya dukung yang luar biasa kepada pabrik gula Trangkil, apalagi kalau investasi ini bukan hanya di gilingan 1, nantinya dilanjutkan di gilingan 2, 3, 4, dan 5. Maka PG Trangkil akan menjadi pabrik yang modern, siap bersaing di Asia Tenggara. PG Trangkil, saya melihat perkembangannya luar biasa. Tentu ini didukung beberapa hal, di antaranya adalah pasokan bahan baku yang mantap. Kami punya keyakinan bahwa PG Trangkil ini akan terus tumbuh dan berkembang bersama mitra. Kita berkarya untuk Indonesia bersama mitra. Perusahaan dalam ini PT Kebun Agung bahwa investasi yang kita diusulkan oleh kawan-kawan di dalam pabrik semua disetujui dan diatur waktunya sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan efisiensi yang maksimal. Ke depan PG Trangkil harus menjadi pabrik gula yang modern dan terbaik. Siang ini kita sama-sama bisa hadir untuk 2 event sekaligus ya. Pertama adalah mari kita berdoa menengadahkan tangan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan giling 2023 berjalan dengan lancar, sukses, tidak ada halangan yang berarti. Yang kedua juga nanti sebentar kita akan melakukan peresmian penggunaan gudang baru di PG Trangkil ini yang akan menambah kapasitas gudang menjadi 48.000 ton. Saya kira sesuatu angka yang cukup baik. Selamat Pak Kirno, dan dengan ini mungkin saya ingin menyatakan bahwa secara resmi gudang gula baru PG Trangkil dimanfaatkan hari ini. Peresmian penggunaan gudang gula baru dan rencana proses giling tahun 2003 berjalan dengan baik, sangat memuaskan, dan saya selaku komisaris utama mengharapkan bahwa fasilitas gudang baru ini dapat mendukung proses bisnis PG Trangkil dengan lebih baik, dan dalam menjalankan giling 2023 saya harapkan seluruh pimpinan dan jajaran mampu melaksanakannya dengan baik sehingga hasilnya lebih baik dari tahun yang lalu. Terima kasih. Selamat buat pabrik gula Trangkil atas rencana mulai giling 1 April dan juga peresmian gudang yang sangat bagus ini. Mudah-mudahan menambah semangat dari semua kawan-kawan di pabrik gula Trangkil untuk lebih berprestasi, mendukung pertumbuhan perusahaan kita dan juga industri gula nasional. Terima kasih. PG Trangkil jaya, jaya, jaya. Hari ini sungguh bahagia karena yang pertama kita bisa berkumpul dalam rangka olahraga bersama sehubungan dengan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78.
karena kita hari ini adalah memperingati hari kemerdekaan, maka Trangkil harus berjuang untuk merdeka. Bahwa persaingan kita semakin berat, banyaknya investor asing yang akan menanam modalnya untuk membuat pabrik gula di Indonesia dan di Jawa, tapi Trangkil semakin hari semakin besar dan semakin sukses. Karena apa? Karena kemitraan dengan petani yang luar biasa, didukung oleh dinas-dinas terkait, perbankan, dan seterusnya. Saya mengingatkan bahwa Trangkil ini sukses. Bahkan kalau saya boleh nilai, di Indonesia pabrik gula kemitraan yang paling sukses sekarang adalah pabrik gula Trangkil. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan yang tidak bisa dinilai adalah kemitraannya. Sukses kita adalah sukses bersama. Kita adalah super tim, bukan superstar. Jadi ini luar biasa. Sekali lagi sukses untuk PG Trangkil, selamat berolahraga, kita tetap bersemangat. Saya menyampaikan penghargaan, bersyukur sekaligus kepada semuanya saja. Yang pertama, jajaran DPN DPD APTRI wilayah kerja pabrik gula Trangkil, para petani. Kemudian yang kedua, kepada seluruh jajaran pabrik gula Trangkil, mulai Pak Pemimpin sama semua saja beserta ibu-ibunya. Yang ketiga, kepada para pendukung, para pembina, diantaranya adalah ada dinas terkait, karena pabrik gula Trangkil ini tidak akan pernah bisa sukses tanpa apa yang saya sebut di depan. Kami dari DPC APTRI PG Trangkil bersinergi dengan PG Trangkil yang alhamdulillah pada peringatan 17 Agustus ini kita sudah mengawali, dan kebetulan kita mengambil momentum bahwa target giling dari PG Trangkil sudah terlampaui dari 9,8 juta. Sekarang hari ini, detik hari ini sudah mencapai 10 juta. Alhamdulillah sukses, dan kedepannya ini nanti untuk menuju ke 13 juta. APTRI PG Trangkil sukses selalu bersinergi dengan PG Trangkil, selalu menjaga hubungan, sinergi, bekerja sama dengan petani, meningkatkan pelayanan sehingga petani menjadi sejahtera. PG Trangkil, APTRI Jaya, petani Saya pertama kali menginjak pati khususnya adalah pabrik gula Trangkil. Dari melihat gedungnya saja saya sudah nyaman, gitu. Kemudian ada acara untuk bertemu dengan APTRI. Waduh, saya sangat excited. Saya sangat senang untuk melihat langsung terjun bagaimana kemitraan antara pabrik gula Trangkil dengan APTRI, dengan petani. Ternyata luar biasa. Ini kembali bahwa pabrik gula Trangkil telah membuktikan untuk mensupport visi misi dari Kebun Agung bahwa kita harus menjadi pabrik gula yang berdaya saing tinggi dan terbaik di Indonesia, sehingga slogannya adalah menembus batas. Dan di tanggal 9 September kemarin sudah selesai, waktu gilingnya sudah selesai, dan itu telah terbukti telah menembus batas. Dengan demikian saya berharap kemitraan ini Pak akan terus terjalin dengan baik, sehingga Bapak kembali dipanggil lagi ke istana sebagai ketua APTRI yang betul-betul bisa memperlihatkan atau membuktikan bagaimana ekosistem pertanian ini bisa digalakkan. Dan jangan lupa, ternyata menjadi petani bisa menjadi kaya. Demikian, saya sangat excited. Terima kasih.
Kami di BCA Tri BG Trangkil merupakan kebanggaan yang luar biasa. Kita kedatangan tamu dari Jakarta, dari pusat. Burosmaya, Dekengan Pusat. Jadi tidak main-main ya. Ini kita dapat dukungan langsung dari pusat. Nah, ini memang untuk di BG Trangkil. Terima kasih Ibu. Kami slogannya adalah mengutamakan kemitraan. Di Indonesia yang paling jos, yang paling top kemitraannya di BG Trangkil. Tidak ada di BG yang lain hubungan kemitraannya sama dengan BG Trangkil. Kami rasakan semuanya berjalan sangat sinergi. Dengan BG Trangkil, dengan pemimpin tidak ada beda. Inilah yang kita unggulkan, yang kita sampaikan ke petani dan merupakan satu kepercayaan, keyakinan kita kepada BG Trangkil yang semakin mantap, semakin jaya. Semoga BG Trangkil semakin jaya, petani sejahtera. Sampean jak rumangsa ayu lho. Yen durung kenal karo petani tebu Koabeh iki. Petani sejahtera, Apri mana? Ditetapkan. Pada kesempatan penutupan giling kali ini, BG Trangkil menyelenggarakan pagelaran wayang kulit dengan Ki Dalang Bayu Aji Pamungkas dengan lakon Wahyu Jayaningrat. Direksi PT Kebun Agung menyampaikan terima kasih dan bangga kepada Pabrik Gula Trangkil dan seluruh yang mendukung sehingga Pabrik Gula Trangkil sukses dalam giling tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan budidaya tebu dalam rangka kaderisasi petani tebu milenial dibuka. Kami dari DPCA Tri BG Trangkil sangat mendukung sekali program budidaya tanaman tebu yang wabil khusus. Ini adalah kaderisasi untuk petani milenial. BG Trangkil sangat mensupport kegiatan ini karena sangat bermanfaat sekali untuk memberikan motivasi semangat kepada petani-petani milenial, petani-petani muda yang akan melanjutkan generasi-generasi tua ini. Maka dari itu kegiatan dari BG Trangkil ini sangat bagus, sangat tepat dalam rangka untuk sinergitas regenerasi para petani-petani muda untuk semangat berkarya menanam tebu dan semangat untuk berbudidaya tanaman tebu dan mau bekerja sama bersinergi dengan BG Trangkil.
Merdeka! Merdeka! Kita melihat hari ini hasil karya anak bangsa, terutama adalah putra-putra dari PG Trangkil, membuat teknologi yang aplikatif untuk meningkatkan kualitas baku dengan budidaya melalui teknologi. Harapan kami dari selaku petani dan pengurus DPC APTRI, produksi di lahan semakin meningkat sehingga petani dan PG Trangkil bisa sejahtera dan maju ke depan. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya kepada PG Trangkil lewat PT Kebun Agung yang telah peduli, dan lewat kepeduliannya itu menyerahkan alat displo atau putus akar kepada DPC APTRI PG Trangkil. Dan nanti akan kami serahkan kepada petani untuk penggunaannya. Untuk alat putus akar ini sangat-sangat dibutuhkan, sebagian untuk mengantisipasi, mengatasi permasalahan yang pertama. Untuk tenaga manual saat ini memang sangat-sangat sulit, jumlahnya maupun kualitas kerjanya. Kalau dengan manual, itu untuk putus akar itu hanya sedikit-sedikit saja, tetapi kalau dengan alat displo ini sampai dalam, kualitas hasil pekerjaan itu memang sangat-sangat bagus kalau dengan alat-alat mekanisasi seperti ini. Dengan putus akar itu otomatis nanti diharapkan tumbuh akar baru. Kalau tumbuh akar baru itu nanti tebunya menjadi besar dan panjang. Jadi memang alat ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja. Dan memang betul-betul ini dibutuhkan dan ini nanti dampak jangka kedepannya untuk meningkatkan produksi. Terima kasih. Jadi pemberian bantuan alat ini adalah untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan teknologi. Yang dulunya dikerjakan secara manual, tentu kita ke depan itu harus berinovasi menggunakan mekanisasi. Nah, dengan mekanisasi tentu produktivitas akan meningkat, biaya akan menurun. Nah, ini harapan kita dapat mensupport produktivitas nasional tebu dan nantinya ujung-ujungnya juga mensupport terhadap swasembada gula. Yang dalam Perpres nomor 40 tahun 2023 ini adalah satu bentuk dukungan dari PT Kebun Agung melalui petani dan APTRI untuk swasembada gula Indonesia tahun 2028 nanti. Nah, harapan kami ke depan, bila penggunaan inovasi teknologi yang dalam bentuk ini kita masih dalam bentuk pedot oyot, nantinya tentu akan ada mesin-mesin lainnya, itu dengan kesejahteraan petani ini semangat untuk menanam tebu ini menjadi lebih baik, dan tentu ujung-ujungnya adalah kesejahteraan dari petani tersebut tentu meningkat. Alat-alat inilah yang akan meningkatkan produktivitas per hektar. Nah, dengan produktivitas per hektar naik, tentu juga ini akan membawa dampak pendapatan petani juga akan meningkat.